ada yang pakai supir teman pakai saya tuh. supir ya. Mm-mm. Oh, datang dia pakai supir gitu. Pakai supir ditungguin sama supir. Ditungguin, astaga. Jadi Wah, luar hati-hati. biasa ya. Kayak supir, kamu dijemput gak? Kan naik TJ. Oh, naik TJ. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaedi di program Ngobras ya. Jadinya Ngobras. Karena kan kemarin nama programnya tuh Curcol Pelajar, tapi karena ya sedikit revisi di pihak manajemen jadinya kita ganti nama gitu. Jadi Ngobras. Ngobras itu ngobrol bareng anak sekolah. Nah, yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah baik itu SMP, SD atau anak-anak kuliahan, yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Nah, sekarang di samping saya sudah ada salah satu teman saya, siswa saya juga dulu. Dia ini anak kampus ya, anak kampus di Jakarta. Jadi biasanya paling ngomongnya lo gue kayaknya kayak lebih bagus gitu. Oke, ini dia Rijal Riantobi. Asik. Ya, halo Rijal. Jun, Selamat datang kembali di ruangan ini. di ruangan ini. Karena dulu sempet ya di cerita anak bangsa pas masih jadi siswa kayaknya. Udah mahasiswa ya, udah sudah mahasiswa. jadi mahasiswa waktu itu baru kuliah berapa semester gitu. Heeh. 1 semester diundang datang ke sini lah. Terus ada program Metrum berjalan, saya diundang jadi pembicara waktu itu. Oke. Gitu ya. Jadi udah pernah berarti ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol karena judulnya Ngobras ya, ngobrol bareng anak sekolah. Jadi kita bakal ngobrol tentang kan kamu nih udah keluar nih dari SMK Bakti Karya, terus sekarang kuliah juga full beasiswa di kampus Universitas Atmajaya ya. Iya, Atmajaya itu swasta ya? swasta itu. Tapi keren deh. Ya, keren. Kalau bisa dibilang swastanya UI. Oh, swastanya UI. Iya, swastanya UI. Wih, Jadi jadi hampir setara udah sama sekelas lah ya. udah sekelas sama Ngeri UI ya. lah, kalau di bagian swastanya gitu. Kok bisa ya dari Bakti Karya? Jadi Bakti Karya ini kan sekolah swasta ya. Iya. Sekolah swasta, muridnya juga cuma waktu itu berapa ya? Ada 60 enggak? Ada lebih dari 70 karena di angkatan pertama kita tuh Banyak sampai ya? 40-an. 40-an ya, sekitar 70-an siswa swasta. Dan Rijal ini bisa masuk ke kampus yang sangat bergengsi sekelas UI-nya tapi swasta gitu. Nah, jadi boleh diceritain nggak kenapa sih kamu bisa masuk situ? Terus mungkin teman-teman nanti yang dengerin ini pengen tahu nih resepnya masuk situ gimana gitu. Jadi cara masuk ke kampus itu sebenarnya semua mudah kalau mau aja dulu. Mau aja dulu. Intinya seperti itu. Karena pertama saya masuk mau kuliah itu nggak mikir mau kuliah apa. Terus ditawarin lah gitu kan. Mau beasiswa nggak kamu katanya. Di Atmajaya ada beasiswa. Coba kamu coba gitu. Coba daftar dulu. Akhirnya saya coba nih daftar kan. Ketika saya daftar itu ada 6 orang. Saya sama teman saya kan 6 orang dari SMK Bakti Karya juga waktu itu. Nah, itu kita waktu itu juga kebetulan ada kegiatan kan di Jakarta, satu angkatan kita ke Jakarta semua. Kita ke Jakarta itu sekalian ikut tes beasiswa. Nah, di tes beasiswa itu nilai saya tuh pas ujian yang pakai komputer gitu. Itu nilai saya di bawah rata-rata semua, teman-teman saya di atas semua. Saya doang masih adalah standar 80, mungkin beberapa doang yang oke, masih bagus. Tapi teman-teman saya udah ada yang 90, 80 di atas rata-rata. Tapi pas tes wawancara itu kan tes wawancara kan ada dosen yang wawancarain dari pihak Atmanya. Atma. Jadi pas tes wawancara ini teman-teman pada gugup semua nih kan, masuk diwawancarai, katanya tuh pas mereka masuk ke dalam ditanya segala macam gitu, mereka jawabnya sama semua. Apa tuh template berarti? Ya kayak modelan template gitu, karena udah diajarin waktu itu
Pak Ai lah kan. Jadi kalau ditanya tes wawancara tuh kalian sebutnya pengen datang kuliah di sini, nanti setelah lulus pengen balik ke kampung, ngembangin kampung gitu ya. Jadi kan patokannya ke Pak Ai semua kan. Nah, waktu itu saya pengen beda sendiri lah ya. Saya yang pertama di wawancara kan, kenapa kamu pengen jadi guru? Saya bilang, saya demen sama anak-anak Bu. Buktinya saya pernah bikin satu komunitas kecil yang namanya Kelas Gembira. Di situ isinya kita pemuda-pemuda yang atau siswa-siswa yang ada di SMK Bakti Karya bikin kegiatan untuk untuk anak-anak yang ada di Kampung Nusantara. Nah, akhirnya itu ada jadi nilai jual buat aku kan. Nilai jual. Nah, terus ditambah lagi pengalaman organisasi aku sebutin, harapanku setelah lulus tuh mau ngapain. Harapanku ya pasti ketika aku lulus aku pengen jadi guru, aku bilang gitu. Jadi kamu balik ke daerah bakal? Enggak, aku bilang enggak kayak gitu. Aku bilang ketika aku lulus mau jadi guru dimanapun aku mau, aku siap. Karena impian saya pengen keliling Indonesia, gimana caranya itu gratis. Saya bilang sama dosen itu kan waktu itu tuh. Nah, mungkin jadi guru salah satu kuncinya Bu, karena saya bisa jadi relawan gitu, saya bilang kan. Nah, akhirnya pas selesai tes wawancara, nah pengumuman lah tuh kan. Nunggu berapa 2-3 minggu lah kalau nggak salah waktu itu tuh. Akhirnya saya lulus dari sini pulang ke Kalimantan, baru seminggu, belum sampai seminggu itu udah dapat pengumuman keterima beasiswa di Atmajaya. Di Atmajaya. Teman-teman saya yang lain sebenarnya udah keterima juga, tapi beasiswanya nggak keterima karena portofolionya kurang. Nah, kalau pengalaman berorganisasi kan aku kan dari ikut kegiatan sekolah, bikin organisasi, bikin kegiatan, itu kan kegiatan-kegiatannya nggak sekedar kegiatan-kegiatan biasa yang diselenggarakan OSIS, tapi ya ini bisa ngundang mahasiswa, bisa bikin kegiatan di kantor bupati, DPR gitu kan. Wah, nilai jual kan buat kita kan, jadi portofolio kan akhirnya. Tapi yang lain nggak nyebutin itu? Enggak, karena template semua yang tadi. Template ya. Ya patokannya sama baik. Nah, saya belajar dulu nih, nanya sama kakak, "Kak, ini nelpon abang kan." Ini gimana caranya nanti pas tes wawancara, ada tes wawancara. Aku jawabnya kayak gimana? Kau sebutin semua portofoliomu, kata kakak kan. Keahlianmu apa? Kau sebutin semua. Bohong sedikit juga nggak apa-apa katanya. Bohong sedikit aja kan. Bohong sedikit ya. Bohong lah dikit kan. Akhirnya ya udahlah, ikutin kan saran kakak kan. Keterima akhirnya kan. Pulang dari sana pulang ke Kalimantan dengar pengumuman keterima. Akhirnya nggak sampai 1 minggu berangkat aja ke sini. Sampai sana pas masuk kampus bener-bener anehnya tuh zaman sekolah sama zaman jadi mahasiswa tuh bener-bener beda. Pas masuk pertama kali itu nggak ada yang mau temenan sama saya. Kenapa? Nah, Islam? Bukan. Bukan. Oh iya, Universitas Atmajaya ini Kristen ya, Kristen. Katolik Atmajaya ya. Atmajaya. Itu patung Yesus juga ada di situ. Ada. Jadi saya sangat menghargai sampai saya tidur di bawah situ. Mayoritas semua memang Katolik gitu ya. Iya. lanjut. Jadi pas pertama kali masuk itu dari luar kampus, saya lihat kampusnya gede banget nih. Ini mungkin teman-temanku yang mimpikan di Kalimantan tuh ini yang diimpikan sama mereka. Pas saya masuk, anjir keren banget ini, saya bilang kan. Terus ngeliat patung Yesus di situ tuh, wah tiap hari saya duduk di bawah situ. Gitu ya. Sendiri waktu itu tuh, karena sendiri. belum ada teman. Kenapa bisa nggak ada teman? Pertama, teman di fakultas itu jadi mereka tuh kayak masih anak-anak rumahan, belum pergaulannya ya mikirnya mereka mandang orang itu ya gitu kayak ngelihat dari covernya doang. Karena penampilan saya yang kayak preman gitu kan, yang kelihatan bandel gitu kan. Lah ya, bandel. Padahal mah enjoy aja kalau mau teman sama aku kan gitu kan. 1 minggu 2 minggu itu belum ada temen di kelas. Teman saya cuma anak hukum waktu itu kan. Karena emang pas perkenalan kampus itu saya gaulnya sama anak-anak hukum. Klaternya kan sama anak-anak hukum. Nah, 1 minggu 2 minggu ya udahlah jalanin aja gitu kan. Sempat di kelas cuma duduk diam sendiri di pojokan gitu kan. Aduh kayak kamu nggak berani nyapa gitu? Nyapa. Jadi kayak sama temen tuh nyapa. Akhirnya di di satu titik itu saya
duduk diem sendiri kan. Heeh. Sama ada cewek yang nyamperin. Wih, Jadi gitu cantik kan. ya. Sok tengil lah ceweknya kan. Heeh. Oh, udah dideketin lah itu kan, aku ajak ngobrol apa segala macem. Baper. Wah. Baper nempel terus akhirnya sama aku. Dasar emang. Sekalinya dapat temen baper. Terus ya. Tapi dari situ aku sih nggak nganggap serius karena waktu itu emang belum mau pacaran apa segala macem Oh, kan. belum mau pacaran ya. Iya, santai aja. Soalnya high class sekali kan. Oh anak-anak iya, Jakarta benar-benar. Kan tahu sendiri. Nah, harga outfit dari atas sampai bawah tuh bisa puluhan juta, coy. Jadi memang yang masuk Atma Jaya tuh rata-rata memang anak-anak yang Ya, high class. Ya, high High class, class ya. gitu. Jadi orang tuanya memang kaya-kaya, datangnya pakai mobil gitu ya. Ada yang pakai supir teman pakai saya tuh. supir ya. Mm-mm. Oh, datang dia pakai supir gitu. Pakai supir ditungguin sama supir. Ditungguin, astaga. Jadi Wah, hati-hati. luar biasa ya. Kayak supir, kamu dijemput gak? Naik TJ. Oh, naik TJ. Jadi kelihatan memang gak ditemenin karena miskin ya. Aduh, oke. Nah, berjalan tuh di Atma Jaya ya, dengan masuk gara-gara portofolio. Nah, portofolio seperti apa sih yang sebenarnya disukai oleh kampus-kampus gitu? Jadi keaktifan kita sih di sekolah sebelum kita masuk kuliah tuh ngapain aja gitu. Karena kalau kita cuma patokannya sama nilai, tolak ukurnya nggak dari situ. Kampus nggak nilai itu, karena di kampus nilai juga oke lah, bisa harus dipertahankan karena persyaratan kan. Kemudian keaktifan kita pertama yang dinilainya, kita aktif nggak ikut organisasi atau aktif nggak bikin kegiatan, itu yang menjadi nilai kita buat keterima beasiswa. Karena kan kita gimana caranya bersosialisasi apa segala macam, ikut organisasi biar apa, biar kita lebih mengenal orang banyak kan. Kalau kita cuma ya udahlah kuliah cuma pengen biayain orang tua, ya ngabisin duit orang tua kan. Meskipun ya saya juga kadang masih dikirimin sebulan cuma 100-200 ya minimal nutupin lah gitu kan. Iya. Dari beasiswa kan bisa ngebantu gitu. Nah, karena saya dulu juga di SMK ini bandel gitu kan. Kalau nggak percaya mungkin Jujun tahu sendiri lah ya bandelnya saya gimana. Tapi kesini saya nyadar ketika sekolah kalau saya mau gini-gini terus kayak saya nggak dapet perkembangan gitu kan. Akhirnya ya udah, saya bilang saya harus aktif. Pertama, hobi saya ngapain? Nah, saya ngikutin lomba apa segala macem. Nah, itu saya menang lomba jadi portofolio. Saya bikin organisasi jadi portofolio. Saya ikut organisasi di luar sekolah jadi portofolio. Minimal ya kita aktif bergaul. Itu sih jadi poin pentingnya. Jadi emang anak sekolah itu yang pertama harus ini tuh portofolio memang ya. Jadi kayak aktif di organisasi itu penting. Kadang-kadang kan anak sekarang tuh memang pandangannya bahwa aktif di organisasi satu buang-buang waktu. Terus mereka tuh kayaknya rata-rata nggak suka dengan formalitas yang dibangun dalam organisasi. Tapi kan itu maksudnya tahapan belajar ya. Ada masanya saat seorang siswa bakal nggak ngerasain itu lagi kan. Tapi itu jadi satu bekal mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, dengan portofolio tadi berarti memang bisa kalau SMK swasta kan rata-rata memang nggak ada yang bilang nggak mungkin bisa masuk ke sekolah kampus negeri kan. Ya, ada yang bilang nggak mungkin. Terus apa? Sekarang ada. Ada yang bilang nggak mungkin kan. Nah, rata-rata memang seperti itu, dan saya juga nggak percaya sebenarnya kamu bisa masuk ke kampus gede gitu lah. Tapi udah ada buktinya berarti kan, udah ada buktinya bahwa kamu bisa masuk ke kampus yang besar. Nah, di sana kamu ngapain sih aktivitasnya selain belajar gitu? Di sana aktivitasnya sih saya nggak cuma sekedar jadi, kalau sebutannya di kampus tuh kupu-kupu ya. Ya, mahasiswa kupu-kupu. Tapi biasanya orang yang beasiswa tuh mereka lebih fokus ke belajar gitu daripada ikut-ikutan yang aneh-aneh gitu, yang mengganggu gitu. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Anak beasiswa juga di Atma tuh banyak. Ada yang ikutin organisasi, ada yang sampai ikut banyak banget kegiatannya tuh di kampus banyak.
ada yang kerja juga, sambil kerjain di kampus tapi. Nah, saya juga waktu itu kerja di kampus, di perpus. Ya paling cuma beres-beresin buku gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang beasiswa tuh harus fokus belajar terus, enggak juga sih. Saya juga ikut organisasi Mapala gitu kan, ikut kegiatan itu, saya malah aktif di situ. Terus kegiatan keluar, kita bikin kegiatan keluar kan, itu kan jadi nilai jual karena ada di kampus itu kita harus ada sistem SKP. Apa SKP itu? SKP-nya tuh kayak sertifikat. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada sertifikat sama sekali dari S1 sampai mau lulus nanti, itu kan persyaratan lulus harus ada 24 SKP sertifikatnya tuh. Kalau nggak ada itu nggak bisa lulus. Makanya kita harus ikut kegiatan, mau jadi kupu-kupu kapan dapat SKP. Oke, berarti kayaknya mungkin dari ininya deh, apa? Lanjut aja. Berarti kegiatan sertifikat itu penting kan? Penting. Tes. Itu tuh paling itunya. Tes. Itu ada masuk ke sana, masuk ke komputer masuk. Enggak. Aduh, sorry ini. Ini trouble ini, males di-cut sebenarnya. Jadi nanti nggak perlu di-cut aja ya. Perlu di-cut. Lanjut. Nggak usah lah. Tadi kan udah nyampe ke ini ya, kegiatan yang butuh sertifikat. Jadi dimanapun itu kegiatan berarti perlu sertifikat gitu ya. Oke. Nah, hobi apa hobi? Hobi sih kalau kesini pertama tuh traveling, jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Karena ujung Jawa sama ujung Jawa juga udah saya tinjak. Ujung Jawa sama ujung Jawa. Ujung Kulon, ujung Jawa Timur ke sana udah saya. Udah ya. Jadi Papua belum tapi ya, Papua belum. Jadi kan itu kan cita-cita. Nanti mau ikut sama saya. Waduh. Enggak ya. Ikut ya. Oke. Nah di kampus ini kan banyak kegiatan. Ada nggak hal yang nggak bisa bikin kamu lupa gitu sama satu kegiatan di kampus atau kejadian apa yang nggak bisa bikin kamu lupa gitu di kampus? Demo sih. Demo. Oh, pernah demo? Pernah. Waktu demo itu apa? RUU KUHP kalau nggak salah. KUHP. Omnibus Law. Antara itu. Jadi waktu itu temen-temen pada nggak mau demo kan? Bukan nggak mau demo, tadi mau demo tapi takut sama dosennya kan? Karena nanti takut nilainya dikurangin. Oh, emang iya? Iya. Terus lu kenapa demo? Karena aku kan masih punya jatah bolos. Oh, jatah bolos. Jadi kan bilang sakit. Jadi masih punya, kan kita tuh satu semester tuh dikasih tiga kali jatah bolos di setiap mata kuliah. Nah, teman-teman saya nih dari yang sampai yang kaya-kaya gitu kan, anak-anak high class semua tuh pengen ikutan demo tapi nggak berani, nggak ada temennya. Nggak ada temen gitu kan. Ya pertamanya aku juga nggak mau ikut gitu kan. Tapi diajak nih sama temen anak hukum. Akhirnya udah ikut aja. Teman-temanku pada langsung bilang, "Jal ikutan yuk." Akhirnya ikut lah nih kan. Tapi teman-teman Atma yang lain banyak yang demo. Banyak. Yang nggak beasiswa mungkin ya atau iya. Jadi wah itu emang anak-anak yang nggak beasiswa itu memang tidak memikirkan mungkin ya nilainya. Mau jatah bolosnya habis ya udah. Jadi dosen Atma harap menonton podcast ini. Ada pengakuan ini bisa dipotong nanti nilainya. Ya kan ketika itu penting ya kenapa tidak gitu. Oke, lanjut. Jadi pas demo kamu bawa banyak teman-teman kamu. Ya, jadi yang ngedampingin teman-teman kan rata-rata yang ikutan cewek semua kan.
soalnya di kelasku itu yang cowok cuma berapa orang, terus ya bedanya kan anak-anak cowok di kelasku itu nggak kayak aku gitu kan. Lekong atau gimana? Ada sedikit, ada yang lekong mungkin, atau ada yang emang anak rumahan Oke. nggak suka yang kayak gituan, cuma main game atau gimana gitu kan. Kalau saya kan suka yang hal-hal baru, ya Nah, udah ikut ikut. gitu. Sampai pas demo itu kan yang ngumpulin mereka tuh aku. Cewek semua itu. Cewek semua, satu cowok. Oh, satu Emang cowok. udah temen deket sih. Oh, udah kan? teman dekat. Jadi kalau misalnya kemana-mana pasti mereka ikut. gitu kan. Jadi ajakin lah mereka kan ikut. Semua langsung pakai almet. Tuh kumpul di hall. Habis itu kita jalan bareng-bareng sama anak Atma. Nah, ke depan gedung DPR. Tuntutan kita waktu itu masih tentang Apa? apa? Hapus RUU. Bukan, kita minta tragedi yang Semanggi itu, karena ada korban dari Atma Jaya juga kan yang meninggal di depan gedung Semanggi sama di lift Itu kenapa? yang Karena ditembak. berdesak-desakan. Oh, ditembak. Nah, Tembak. itu tahun 98 waktu itu. Oh, dulu. Iya, tuntutan teman-teman Atma itu bukan kita juga masih nuntut itu, cuma yang paling utama itu. Tapi kamu kajian dulu sebelum Ya, demo. kalau itu iya kita kajian, karena nggak sembarangan, nanti ditanya orang nggak tahu kan malu. Ya kan banyak yang sekarang tuh yang demo Ya. tuh yang ikut-ikutan doang. Ayo kita demo tapi nggak Kalau waktu kajian. itu kita ikut demo itu pertama kan kita sama anak-anak hukum itu mereka ngaji dulu, dijelasin lah sama kita. Ya kita perhatiin ya kayak presentasi lah mereka gitu kan. Ya nggak asal ikut demo aja gitu. Ya mungkin ada lah yang nggak ikut tapi asal ikut aja gitu. Ada ya? Ada temen-temenku tadi yang itu yang aku ajakin itu emang ikut-ikut aja. Timore lah ya, Iya, Timore. Kan cantik-cantik kan. Oh, iya, benar. Tapi penting ya. Sekarang demo tuh menurutku penting. Apalagi yang cantik-cantik karena kalau yang cantik pegang spanduk itu bagus dipoto. Iya kan? Candy kan. Keren pokoknya. Apalagi nanti muncul di TikTok. Oh kan? iya benar. Cedak-ceduk. Terus pas demo tuh di videoin kan live gitu. Kita lagi demo nih. Oh ada gas air mata gitu katanya. Oh aku kena gitu kan. Aduh. Tapi hasilnya apa? Tiba-tiba waktu itu nggak, ya mungkin beritanya nggak terus-terusan diangkat. Kita yang tuntutan kita ya masih terus berulang aja terus. Karena emang nggak tahu siapa pelakunya. Tapi sekarang RKUHP diganti nggak sih? Enggak ya? Dilanjut ya? Masih dilanjut kayaknya, Masih tapi dilanjut. ada yang dirubah sedikit gitu. Kayak seperti itu sih. Ya mungkin itu bagian mahasiswa Itu bagian yang lain. mahasiswa hukum lah, atau mahasiswa yang ngurusin tentang Kalau PGSD itu Kalau saya ya. mah cuma ngurus guru gitu kan. ngurus guru, jadi, ya. jadi guru yang baik dan benar seperti apa gitu. Dan waktu itu juga dosenku bilang, kalian guru nggak ada sangkut pautnya sama itu, makanya jangan ikutan. Tapi kan guru juga sekarang banyak yang ditindas kan. Iya makanya kan. Maksudnya ditindas tuh bukan ini sama kepala sekolahnya, tapi gajinya kurang, misalkan kurang dari UMR kan. Terus ada apa tunjangan buat guru nggak turun misalkan. Wah, pokoknya banyak sebenarnya permasalahan guru di Indonesia dan belum dilirik gitu loh. Iya. Ya tahu nih Pak Nadiem mungkin boleh lah ya. Bakti karya aja dong. Oke. Dulu kan sekarang kamu kan sekolah di Jawa nih. Ya, dari Kalimantan ngerantau ke sini. Pandangan kamu dulu pas sebagai orang Kalimantan yang tinggal di Sebatik ya, di perbatasan ya. Pandangan kamu tentang sekolah di Jawa tuh kayak mana sih? Apakah pandangan, sekolah di Jawa tuh keren, beasiswa full 3 tahun dan balik ke kampung tuh jadi orang yang si paling beasiswa tuh. Ya kalau pandangannya sih ya jelas pasti orang-orang yang bukan dari Pulau Jawa mandangnya, apalagi orang-orang yang masih daerah pelosok, mandangnya Pulau Jawa itu kan gedungnya tinggi-tinggi, asramanya bagus apa segala macam gitu kan. Saya juga mandangnya kayak gitu. Nah, apalagi waktu itu di zamanku media tuh belum terlalu Belum terus seheboh kayak gini sekarang gitu kan. Karena apa-apa sekarang kita udah searching dulu mau lihat sekolahnya kayak gimana. Kalau dulu kan kita mau searching aja ya gambar-gambarnya mungkin masih kurang kan. Kesini kan akhirnya udah
wah udah lengkap lah kelihatan semua. Kalau mau dilihat cari tahu dulu. Nah kalau dulu enggak, saya ditawarin, kamu mau sekolah nggak di Jawa, bilang di tepatnya di perbatasan Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu kan, tapi masih Bandung katanya. Iya. Bandung ya. Iya dulu. Bandung itu berapa kilo ya dari sini? Iya makanya kan taunya orang Kalimantan itu atau orang-orang yang daerah luar Jawa mikirnya Jawa Barat itu Bandung doang. Oh iya benar. Kan ada Tasik, Ciamis, Pangandaran, Cianjur ya. Jadi kan? emang kan Bandung itu ibu kotanya Jawa Barat ya. Ibu kotanya, nggak kan? salah juga Iya, kan nggak sebenarnya. salah. Iya kan bener kan? Bener. Nah, akhirnya Bodoh. iya. Ya begitu kan. Ya mau gimana lagi, ya udah terimalah kan. Orang tua pertama nggak setuju ya. Ibu nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena jauh katanya kan. Tapi aku tertantang nih. Sekolah di Jawa kan aku bilang. Keren ya. Yang penting sekolah aja dulu ke Jawa. Nanti aku bisa naik gunung. Aku pengen naik gunung kan soalnya kan. Di Kalimantan nggak ada gunung ya? Nggak ada gunung ya kan. Ada sih gunung bukit-bukit gitu, tapi nggak kayak ya di Jawa gunungnya dari ya intinya nggak ada gunung gitu. di Kalimantan. Jadi orang tua pertama nggak setuju, ya udah pas hari-hari udah berapa hari gitu orang tua ya udah setuju aja aku bilang. Karena aku juga mau kan. Kakakku juga support gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Pas berangkat di pelabuhan tuh ketemu sama temen dari Sebatik. Siapa? Si Patris sama si Evi. Patris apa kabar ya? Oh ya, Patris kayaknya udah masih kerja dia sekarang, udah kerja. Belum kawin ya? Belum. Udah kayak orang India juga dia. Iya. Belum mandi kayaknya. Aduh. Jadi dia aku ketemu dua temenku itu di pelabuhan waktu itu tuh mau nyebrang ke Tarakan sebelum kita naik pesawat ke Jakarta kan, bareng sama mereka. Akhirnya mereka juga kan tahu sekolahnya kayak gimana. Mereka cuma tahu sekolah ini dari relawan doang. Taunya Bandung juga kayaknya. Iya Bandung doang ya taunya, karena ya gitu sudut pandang pemikiran kita tentang Jawa Barat ya udah Bandung. Bandung ya. Jadi akhirnya oke lah kita di sana pas di pelabuhan berangkat. Wah, itu tuh nangis lah dulu kan sama orang tua kan. Biasa baru mau pisah dari orang tua kan. Iya. Ke Tarakan, udahlah ke Tarakan. Kita mau naik pesawat. Cuma bertiga. Enggak ada dampingan sama orang tua sama sekali. Udah, naik lah kan. Itu di bandara kita bingung. Nih tanya siapa nih aku bilang kan. Mereka cuma berdua enggak mau ngobrol sama aku bilang. Aduh, pusing aku ya kan. Aku aja ngobrol jawabnya cuma iya. Oh nantilah gitu doang. Aduh, kebayang lah ya susahnya baru ngobrol sama mereka. Akhirnya sampailah ke Jakarta kan. Ke Jakarta ketemu sama temen-temen yang lain juga kan, kayaknya masih bingung gini kan. Pas segala macem diajak main kita. Oke, masih senang-senang lah kita di Jakarta gitu kan, di Bogor, diajak ke Istana Negara gitu kan. Wow, diajak main ya. ke Dufan, ke Ancol, kita makan tuh kan. Makan tuh aku bilang dari ujung ke ujung tuh makanan tuh edan, aku bilang ini berapa juta habis kan. Itu bener-bener dah mahal banget makanan itu. Aku ngeliat belum lagi lobsternya, belum lagi ikannya. Jadi pokoknya dijamu enak-enak dulu kita pertama datang itu. Paling mewah lah ya kayaknya paling pertama tuh. Ya akhirnya kesini pas sepanjang jalan itu. Pas lewat Bandung, widih kita di kota gitu kan. Sepanjang jalan aku duduk sama temanku yang dari Tapi Polres, lihat kan? Ada Bandung gitu. Lihat stadion. Oh, stadion. Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ngelihat tuh dari tol. Dari tol. Wih, Bandung. Ya. Bandung. Udah nyampe nih. Tanya kan berapa jam lagi? 5 jam lagi. Aja masih jauh. Ya, Bandung ya. Padahal udah di Bandung, padahal itu udah di Bandung. Keluar Bandung itu sebenarnya itu. Sepanjang jalan kita nanyain jam terus dan sepanjang jalan tuh aku ngeliatin toko baju sama temenku. Tapi kamu nggak sempet Google Map gitu? Nggak sempet. HP ku waktu itu tuh Oppo Neo 5 baru pegang HP layar sentuh. Dulu waktu itu masih pakai BB gitu kan. Baru ganti HP tuh Oppo Neo 5. Teman-temanku masih pakai Cilikitet semua. Jadi sepanjang jalan tuh aku sama temanku yang orang Flores
Si Arvin panggilannya As. Nah. Jadi sepanjang jalan aku berdua tuh nggak tidur sama dia. Ngeliatin jalan tugas kami tuh. Oh, di situ ada toko tuh, kayaknya nanti kita beli baju di situ. Soalnya dia nggak bawa baju, aku juga nggak bawa baju banyak kan, nggak bawa tas, bawa koper doang kan satu, udah gitu doang kan. Akhirnya jalan terus sampai di Pangandaran lah kan. Sampai pantai tuh, lihat pantai berarti. Wah, lihat pantai, lihat bule-bule banyak. Wah, anjir, seneng dong. Udah kota. Udah kota, pantai lagi Iya, kan. anjing banyak bule gitu kan. Keren. Pas dari situ turun lah kita kan, lihat-lihat dulu kan. Gelap tapi. Naik lagi. Kita 30 menit lagi dari sini, 20 menit ke ke lokasi gitu kan, ke sekolah. Ke asrama. Pas jalan tuh kan 20 menit tunggu kan, duduk. Wih, kok makin kurang lampunya. Sepanjang jalan tuh makin kurang lampunya kan. Aduh, beli di mana kita baju nanti kan. Pas sampai di Cibenda oke lah, masih terang-terang kan, terang karena kan, agak ya, rame Cibenda, kan. ya, benar. Kita dikasih lewatnya tuh yang rame-rame. Cibenda, Parigi. Oh iya benar. Ya kan, lewat Parigi, wih rame kota nih kota. Bilang 10 menit lagi gitu kan, dari situ kan, dari Parigi tuh 10 apa 5 menit lagi tuh jalan lah kan ke Cikubang. Pas nyampe kok jalannya batu-batu. Aku bilang kan, aduh di kampung gitu. Sebentar lagi kita mau sampai. Pas jalan itu mau sampai arah ke sana itu jalannya kan masih batu-batu, udah jelek kan. Itu udah dalam hati udah dak-dik kepikiran. Waktu itu ada orang di pesawat ngomong, hati-hati kalau kamu mau sekolah di Jawa, sekarang lagi zamannya teroris gitu kan. Kepikiran di kepala aku itu yang orang itu ngomong sama aku tuh. Aku pikirin terus kan, pas sampai depan asrama lebih parah lagi. Aku anjing beneran aku disuruh jadi teroris kayaknya nih. Ngelihat waktu itu kepala guru Hatip itu mukanya tuh kayak teroris kan. Gondrong, baru di sininya hitam kan. Waktu Terus bapak kepala sekolah waktu itu ada juga bapaknya Pak Irfan, Pak Dayat, Ibu Asrama. Ngelihat mereka di situ tuh kan duduk di depan itu udah takut aku tuh. Sama teman-temanku udah, waduh gimana nih ya? Aku tanya, kok kita sekolah di sini ya? Di depan itu hutan. Aku kan malam kan nyampe kan nggak kelihatan kan visualnya paginya siangnya kayak mana kalau pas ada cahaya gitu kan. Pas ngeliat, anjing di mana kita nih? Kok di hutan? Aku bilang gitu kan. Udah beneran ada gedung di sebelah sana, mungkin ya ada gedung. Aduh. Malamnya tuh abis makan kita kan, langsung dibawa ke asrama lah kan. Itu langsung dibawa ke asrama sama Angatip waktu itu tuh. Sampai di asrama, bayanganku tuh asramanya bertingkat-tingkat dan gedungnya bagus. Tingkat-tingkat ini apa sih, si kasurnya sendiri-sendiri, lemarinya bagus apa segala macem. Pas nyampe ke asrama saya tidurnya pakai amba. Mau nangis aku malam-malam tuh, mau minta pulang. Aduh. Bangun pagi tuh temen lagi ngepel gini. Aduh. Tapi yang aneh sebenarnya kan dari semua perjalanan itu jadi hal lucu yang diceritain kan. Dengan pencapaian sekarang bahwa tempat tuh kayaknya nggak menentukan kamu buat nggak menentukan kita mau jadi apa sih gitu. Mau jadi apa gitu. Nah, ngomongin mau jadi apa, kamu abis ini sebenarnya mau jadi apa sih? Saya mau jadi guru SD. Ya guru SD, karena dulu saya nggak bercita-cita dan jadi guru, dan saya pernah ngomong sama guru SD saya waktu itu, saya nggak mau jadi guru Pak, gitu saya bilang. Terus kamu sekarang kenapa mau jadi guru? Ya mungkin kutukan. Bukan kutukan sih, karma gitu ya. Oh karma ya. Karena biasanya sih hal yang nggak kita suka tuh itu yang lebih cepat terwujud biasanya. Tapi balik ke daerah nggak? Rencana sih pengen balik ke daerah. Kamu jadi PNS ya? Iya. Sebatik gampang ya jadi PNS ya? Mungkin seperti itu. Karena masih banyak guru yang sekolah-sekolah di sana masih banyak kekurangan guru. Kita lihat saja mungkin berapa tahun lagi ya? 2 tahun lagi lah, atau 3 tahun lagi saya masih mau ngumpulin semua bekal-bekal di sini baru saya bawa pulang. Buat bayar PNS itu ya.
Semoga jadi PNS yang guru. benar-benar PNS. Yang benar-benar PNS ya maksudnya. Tunjangannya gede gitu kan. Terus sekolah di sana berarti ada banyak SD di sana. Banyak. Kalau di tempatku tuh di Nunukan tempatnya itu. Kalau di kota-kotanya masih sekolah tuh bagus-bagus. Nah, tapi kalau daerah pelosok itu kadang ada yang kekurangan guru. Jadi kamu mau ngajar di kota apa di pelosok? Pelosok sih. Karena buktinya saya sekarang di sini kan itu karena saya nggak betah di kota. Oh. Semoga Rizal tetap idealis menjadi guru ya. Ya, semoga. Sudah idealis jadi nggak ngajar di kota tapi di pelosok. Kan ada banyak filmnya tuh yang di Kalimantan tuh jadi yang jadi guru terus mau ke tempat ngajar dia pakai apa namanya getek ya atau apa gitu. Kayak perahu kan. Kapal dompeng. Yang kayak gitu kan. Semoga kamu mengalami itu. Saya doakan dari sekarang. Sepertinya saya hampir sudah mengalami. Oh sudah mengalami ya. Di sini aja saya sudah mengalami kayaknya. Oh iya benar. Oke. Nah pesan nih dari kamu buat pelajar di Indonesia ya tentang pembahasan kita tadi. Apa nih pesan kamu? Kalau aku sih gimana cara kita bergaul, terus bangun relasi. Itu sih yang paling utama. Karena ketika kita punya relasi, kita bergaul, apa yang tadinya kita nggak tahu tuh bisa kita tahu. Kalian mau belajar di organisasi itu kan kita awalnya dari bergaul. Kalau kita nggak bergaul, nggak punya relasi kan yang nggak dapat apa-apa gitu. Ya kuncinya itu sih bergaul, bangun relasi dan jadiin pengalaman guru terbaik itu aja. Jadiin pengalaman itu guru terbaik ya. Oke teman-teman. Kayaknya kita udah terlalu banyak ngobrol, udah lama juga. Udah berapa menit ya? 36. Oh 36 tuh, pas lah ya. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Rizal terkait ya portofolio yang sangat penting ternyata buat siswa-siswa SMK, SMP SMA, gitu ya. SMP. Nah, itu penting gitu untuk dikumpulkan jadi bahan buat masuk ke kampus. Jadi memang nilai tinggi juga nggak menentukan kan, karena kalau nilai tinggi ya masuknya SNPTN atau SBMPTN kan yang kayak gitu. Tapi kalau kamu nilainya pas-pasan tapi kamu mau fight gitu ya kamu harus lebih banyak portofolio gitu karena kan ada seleksi mandiri dan lain-lain. Dan kampus bagus tuh bukan hanya negeri loh gitu lah ya. Kampus bagus tuh bukan hanya negeri, jadi swasta juga banyak yang bagus ya. Stitnu keren, Stitnu beken. promosi. Saya kan Atmajaya juga keren. Atmajaya keren ya. Jadi beasiswa di Atmajaya itu nggak cuma sekedar kalian dari prestasi ya. Oh iya benar. Tapi kan kalian dari nilai dong nggak prestasi atau segala macam bentuk beasiswa ada di Atmajaya sebenarnya. Ada ya kan. Dari buat teman-teman yang Katolik Kristen juga bisa mau ke sana. Ada beasiswa buat paroki atau gimana bisa gitu. Silakan ya promosi saja. Terima kasih Rizal sudah hadir di Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan. Saya Jujun. Dadah.